Guys, kita di sini akan membahas tentang ragam bahasa Indonesia, yaitu ada latar belakang. Bahasa adalah alat utama manusia untuk berkomunikasi yang penggunanya menyesuaikan dengan situasi, tujuan, lawan bicara, dan latar budaya, sehingga lahirlah ragam bahasa yang perlu dipahami agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, sopan, dan sesuai konteks dalam berbicara aspek kehidupan. Yaitu ada tujuan mendeskripsikan, menganalisis perbedaan pola penggunaan ragam bahasa Indonesia formal dan non formal oleh mahasiswa manajemen antara komunikasi akademik sosial. Itu yang ada pembahasan satu ragam bahasa Indonesia sebagai mempersatu bahasa memiliki beragam yang varian berbentuk akibat perbedaan situasi, media, dan relasi antar repertoire sehingga memudahkan terciptanya komunikasi yang efektif sesuai dengan konteksnya. Yang kedua, ada jenis ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia ada ragam lisan dan ragam tulis dari media komunikasi. Yang B, ragam formal dan ragam non formal dari tingkat keformalan situasi. Yang C, ragam baku dan ragam tidak baku dilihat dari ketepatan kaidah bahasa. Yang D, ragam ilmiah, jurnalistik, sastra, dan sehari dilihat dari tujuan penggunaan. Yang solusi, kita akan menerangkan solusi, yaitu upaya yang dapat dilakukan mahasiswa STI untuk mengatasi perbedaan ragam bahasa, meliputi pembiasaan penggunaan bahasa baku dalam kegiatan akademik, penyelenggaraan penelitian lulusan ilmiah, keterampilan dosen dalam berbahasa meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya menyesuaikan bahasa dengan konteks serta menerapkan komunikasi resmi melalui organisasi kampus sehingga terciptanya interaksi yang lebih aktif, jelas, dan profesional. Yaitu kesimpulan, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan ragam bahasa adalah varian pemakaian bahasa yang dipengaruhi oleh situasi, tujuan, media, serta latar belakang sosial, budaya, penutur yang mencakup bentuk lisan, tulis, formal, non formal, maupun sesuai bidang tertentu, dan pemilihan ragam yang tepat sehingga diperlukan agar komunikasi berlangsung efektif, sejelas, serta mencerminkan etika dengan profesionalisme dalam berbagai lingkungan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya mempresentasikan hasil teori ragam Indonesia. Yang satu, hakikat ragam Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu bangsa yang dipakai oleh kehidupan sehari masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang beragam dalam praktikannya. Bahasa Indonesia juga tidak aktif dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk yang seragam mereka memiliki berbagai variasi yang dikenal sebagai ragam bahasa. Ragam bahasa juga merupakan bentuk perbedaan penggunaan bahasa yang timbul karena faktor situasi tertentu, tempat, media penyampaian lain, serta hubungan antar penutur. Hal ini menyebabkan gaya bahasa dalam kegiatan sehari-hari resmi berbeda dengan bahasa yang digunakan pada percakapan, umumnya pada sehari-hari. Yang kedua, jenis ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia juga memiliki keragaman bentuk yang sangat muncul akibat perbedaan media, situasi, ketepatan berbahasa, serta tujuan pemakaian. Variasi ini membantu penutur menyesuaikan diri dengan kondisi komunikasi yang dihadapi. Ragam bahasa dapat dikelompokkan dengan berbagai tertentu sebagai berikut: ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Yaitu ragam bahasa lisan dalam bentuk bahasa yang disampaikan secara langsung melalui ucapan. Ragam ini ditandai dengan adanya unsur pendukung seperti intonasi, tekanan, suara, gerak tubuh, dan ekspresi wajah. Biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, dialog, pidato, atau diskusi mungkin ya. Contoh percakapan di kelas, ceramah, atau tanya jawab dalam wawancara. Ragam tulis bentuk bahasa yang dituangkan dalam media tulisan karena tidak ada
unsur non-verbal tulis lebih menekankan kejelasan struktur kalimat, tanda baca, serta pilihan kosakata. Ini umumnya digunakan dalam dokumen, karya ilmiah, karya seni, artikel maupun surat. Contoh laporan resmi, buku, artikel, atau catatan kuliah. Yang B, ragam formal dan ragam non formal. Yang satu, ragam formal, ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, akademik, atau profesional. Itu terdapat ciri-cirinya adalah penggunaan bahasa baku, struktur kalimat yang teratur, dan menghindari singkatan atau bahasa yang gaul. Ragam formal biasanya digunakan pada forum resmi, dokumen penting, karya ilmiah, maupun komunikasi pemerintahan. Contohnya itu ada surat dinas, kenegaraan, laporan penelitian, dan lain-lain. Yang kedua, ragam non-formal, ragam bahasa yang digunakan dalam situasi santai, akrab, atau sehari-hari. Bahasa ini juga digunakan dalam lebih bebas sederhana ya, bahkan bisa bercampur dengan daerah atau bahasa gaul. Dan ragam ini juga dikenal muncul dalam interaksi keluarga, juga percakapan antar teman, atau komunikasi di media sosial. Dalam contohnya itu obrolan sehari-hari, chat, WhatsApp dengan teman, ya mungkin canda-candaan. Yang C, ragam baku dan ragam tidak baku. Yang satu, ragam baku adalah ragam yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dikurung KBBI maupun pedoman umumnya dengan bahasa Indonesia yang ini digunakan dalam situasi resmi, pendidikan, maupun karya ilmiah. Contoh, saya akan menghadiri rapat pada pukul sekian ini. Penggunaan ragam bahasa Indonesia ini juga selalu disesuaikan dengan konteks komunikasi di lingkungan akademik maupun di lingkungan mahasiswa, dituntut untuk berbahasa dengan baik, baku, dan serta formal, terutama ketika melakukan diskusi ya, ada kelompok, presentasi, maupun menyusun karya ilmiah. Menggunakan bahasa baku pada situasi tersebut menunjukkan sikap intelektual, menjaga profesionalitas, sekaligus memudahkan pemahaman penggunaan gagasan yang disampaikan. Namun dalam situasi non-formal, mahasiswa juga umumnya menggunakan bentuk bahasa yang lebih santai, misalnya bahasa gaul, bahasa daerah, ataupun campuran dari berbagai suku-suku beda. Hal ini juga menambahkan keluasan bahasa ini di mana penutur maupun menyesuaikan gaya bahasa dengan sesuai kondisi komunikasi dan lawan bicara ya, dengan 2 maupun 3. Dan tersebut demikian ini ragam bahasa ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga komunikasi tetap berjalan efektif atau baik pada ranah formal maupun non formal.